Di balik keindahan alam dan budaya Bali yang mempesona, tersembunyi kisah-kisah mistis yang telah turun-temurun dipercaya masyarakat. Salah satu legenda paling terkenal adalah tentang makhluk gaib bernama Leak. Ia bukan sekadar tokoh dalam cerita rakyat, melainkan bagian dari sistem kepercayaan spiritual yang dalam dan masih hidup dalam seni, upacara, hingga keseharian masyarakat Bali. Pada dahulu kala, di masa pemerintahan Raja Airlangga, hidup seorang perempuan bernama Calon Arang. Calon Arang dikenal masyarakat bukan sebagai ibu biasa, namun sebagai sosok yang ditakuti, karena konon ia menguasai ilmu hitam dan menyembah Betari Durga. Namanya bergaung sebagai penyihir sakti mandraguna, bahkan bisa berubah wujud menjadi leak, makhluk jadi-jadian yang menyeramkan. Calon Arang memiliki seorang putri tunggal bernama Ratna Manggali, seorang gadis rupawan yang lembut dan berbudi luhur. Namun, kecantikan Ratna Manggali seolah tak berarti. Tak ada satupun pemuda yang berani melamarnya. Mereka takut, bukan karena Ratna melainkan karena ibunya yang dikenal bengis, kejam, dan menyeramkan. Waktu berlalu, namun Ratna Manggali belum juga bersuami. Calon Arang merasa dipermalukan. Hatinya terbakar amarah dan dendam. Ia merasa dunia telah mengutuk putrinya karena kehadirannya. Namun ia tak terima dengan ini semua. Dengan murkanya, Calon Arang bersumpah akan membalas dunia atas penghinaan ini. Pada malam-malam yang pekat, Calon Arang menggelar pemujaan di bawah cahaya bulan, memanggil para muridnya, para leak, untuk menyebarkan teror. Wabah penyakit misterius merebak di desa-desa. Orang-orang jatuh sakit. Kematian datang silih berganti. Tanah Bali diliputi duka dan ketakutan. Mendengar kabar bencana yang terjadi, Raja Airlangga pun turun tangan. Ia tak ingin rakyatnya terus menderita. Maka ia memanggil Empu Bahula, murid dari sang pertapa suci Empu Bharadah, dan mengutusnya untuk menikahi Ratna Manggali. Pernikahan ini bukan sekadar penyatuan cinta, tapi sebuah siasat untuk mendekati Calon Arang dan menghentikan teluh jahatnya. Empu Bahula pun bersedia menjalankan perintah raja, dan berangkat melamar Ratna Manggali. Calon Arang menyambut lamaran itu dengan gembira. Ia tertawa puas. Akhirnya, putrinya mendapatkan jodoh. Pesta besar pun digelar dengan meriah selama 7 hari 7 malam. Tarian, gamelan, hidangan mewah, dan kebahagiaan memenuhi desa Girah. Namun di balik semua itu, Empu Bahula tak melupakan tugasnya. Setelah hari-hari perayaan berlalu, ia mendekati Ratna Manggali dengan lembut dan bertanya, "Istriku, dari mana asal kekuatan ibumu yang luar biasa itu?" Ratna Manggali yang telah jatuh cinta dan percaya penuh pada suaminya, akhirnya menjawab, "Kesaktian ibu berasal dari sebuah kitab sihir. Dari sanalah ia memanggil Betari Durga dan mendapatkan segala ilmunya. Kitab itu selalu dibawanya, bahkan saat tidur ia selalu menyandingnya." Mendengar itu, Empu Bahula diam-diam menyusun siasat. Pada tengah malam yang sunyi, ketika Calon Arang terlelap setelah berpesta selama berhari-hari, Empu Bahula menyelinap masuk ke ruang peraduannya. Ia berhasil mencuri kitab sihir itu dan membawanya kepada gurunya, Empu Bharadah. Pagi menjelang, Calon Arang terbangun. Ketika menyadari kitab sihirnya hilang, ia mengamuk, amarahnya seperti api membakar hutan. Ia kembali menebar kutukan, mengutuk siapapun orang di desa Girah. Wabah kembali menyerang, lebih ganas dari sebelumnya. Empu Bharadah, guru dari Empu Bahula, dengan hati yang tenang dan ilmu yang suci, akhirnya turun tangan sendiri. Ia mendatangi Calon Arang di Girah. "Wahai Calon Arang," ucapnya, "berhentilah menyakiti sesama. Dunia ini tak perlu kau kubur dalam dendam." Tapi Calon Arang tak menggubrisnya. Ia menolak tunduk. Maka pecahlah pertarungan hebat antara dua kekuatan, yang satu berasal dari kegelapan dan dendam, dan satunya dari cahaya dan ketulusan. Petir pun menyambar, angin mengamuk, tanah bergetar. Ilmu hitam Calon Arang berhadapan langsung dengan ilmu putih Empu Bharadah. Pertarungan berlangsung lama dan menegangkan. Hingga di detik terakhir, Empu Bharadah memusnahkan kitab sihir Calon Arang dengan kesaktiannya. Akhirnya, Calon Arang roboh. Tubuhnya terkapar, kekuatannya lenyap bersamaan dengan hilangnya kitab sihir yang selama ini menjadi sumber kekuatannya.
Calon Arang pun tewas. Namun warisan ilmunya tetap hidup. Ilmu leak yang ia kuasai, dipercaya turun-temurun dan secara rahasia dipelajari oleh beberapa orang, dan hingga kini masih kental dalam kehidupan masyarakat Bali. Calon Arang telah pergi, namun kisahnya tetap menjadi legenda. Sebuah pelajaran tentang dendam yang membutakan, dan cinta yang bisa menjadi kunci untuk menghentikan kegelapan. Di balik horor ilmu leak, tersimpan kisah manusia yang terluka dan ingin membalas dunia. Sebuah cerita kelam dari masa lalu, yang tetap hidup sampai sekarang. Kisah Calon Arang dan pertarungannya ini kemudian diangkat dalam seni tari barong. Terima kasih sudah menonton.